yakni KPK ini pemirsa terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak sudah diperiksa, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas yang telah dicegah ke luar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang, jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Nah, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya ya menteri, kementerian. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Negara. Dan ini kita lihat pemirsa, satu persatu tokoh lintas agama, cendekiawan dan pegiat kebangsaan semuanya ini tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB. Tiba di Istana Negara kemarin sore ini kegiatannya pemirsa. Tokoh-tokoh ini diundang Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan diskusi secara langsung bersama Presiden. Para tokoh nasional yang hadir seperti ada juga Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid selaku Ketua GNB. Ada Quraish Shihab, ini seperti Anda saksikan, ada Quraish Shihab, hingga ada juga Komarudin Hidayat. Nanti setelah selesai ketemu dalam pertemuannya dengan Presiden, para tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan 4 tuntutan utama masyarakat sipil. Ini dia pemirsa, beberapa kami hadirkan tuntutan utama masyarakat sipil. Pertama, membentuk komisi investigasi independen terkait prahara Agustus 2025. Yang kedua, pentingnya pembebasan aktivis, mahasiswa dan pelajar yang masih ditahan agar pendidikan mereka tidak putus. Ketiga, perlunya evaluasi reformasi kepolisian yang disambut Presiden. Presiden bahkan dikabarkan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Nah, ini yang juga akan kita ulas, kita bahas, diskusikan pemirsa. Kemudian keempat, pentingnya jaminan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk hal ini. Bapak izin Pak, Bapak hari ini diundang oleh Bapak Presiden, betul Pak? Apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Yang intinya adalah selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat
dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab, Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Juga kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten kota di tanah air. Kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya. Selain soal tim investigasi independen, dalam pertemuan tadi malam, Presiden Prabowo Subianto juga setuju untuk bentuk tim reformasi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyetujui tuntutan reformasi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Selain itu, pertemuan juga membahas usulan pembentukan komisi investigasi independen atas kerusuhan akhir Agustus lalu. Presiden pun terbuka atas masukan dari para tokoh ini. Dari Gerakan Nurani Bangsa, hampir 3 jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh kita agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Para tokoh yang hadir juga menyampaikan tuntutan reformasi di bidang ekonomi politik, hukum, HAM, pertahanan dan keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan.